Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu, kericuhan sempat terjadi di depan Gedung Graha di Surabaya Senin kemarin saat unjuk rasa buruh berlangsung. Namun pihak Pemprov Jawa Timur telah menetapkan kenaikan UMP tahun 2022 di tengah desakan buruh yang berdemo. Lalu bagaimana situasi saat ini di Surabaya? Kita bergabung dengan Febrian Ahmad. Febrian, apakah masih ada unjuk rasa di Gedung Graha di Surabaya hari ini? Eva, pada hari ini kami belum melihat adanya aksi unjuk massa yang dilakukan oleh kalangan buruh. Ini juga sesuai dengan tidak adanya surat edaran ataupun izin yang diajukan untuk unjuk rasa pada hari ini. Sehingga kalau Anda bisa menyaksikan di layar kaca Anda, pada hari ini pun kawasan dari Gedung Gerahadi berjalan dengan kondusif. Kawat berduri yang kemarin juga sempat dipasang di sekeliling dari Gedung Gerahadi juga sudah tidak ada atau sudah diangkat. Dan juga petugas keamanan yang sebelumnya cukup ramai berada di Gedung Gerahadi pun kini juga sudah mulai berkurang. Tentunya meskipun hari ini tidak ada unjuk rasa dilakukan karena tidak ada izin, namun kami mendapatkan informasi dari kelompok massa yang kemarin sempat berunjuk rasa di Gedung Gerahadi bahwa unjuk rasa selanjutnya akan dilakukan pada hari Kamis nanti, tepatnya pada tanggal 25 November 2021. Bahkan dalam unjuk rasa yang akan dilakukan pada hari Kamis disebut oleh massa akan menghadirkan massa sebanyak 50.000 massa yang terdiri dari 9 kelompok buruh ataupun 9 kelompok pekerja yang tersebar dari seluruh wilayah yang berada di Jawa Timur, dan juga 9 kelompok yang terdiri dari 50.000 massa ini akan tergabung dalam Serikat Pekerja Jawa Timur yang akan melakukan aksi pada tanggal 25 tersebut. Bahkan kami juga mendapatkan informasi aksi bukan hanya dilakukan pada tanggal 25 saja, melainkan juga pada hari berikutnya atau beberapa hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 November, kemudian juga pada tanggal 29 dan juga 30 November 2021. Untuk aksi yang akan dilakukan pada keempat hari tersebut yang akan dimulai pada hari Kamis besok, ini juga informasinya sudah dilakukan perizinan ataupun sudah dilakukan suratnya diberikan kepada pihak dari Polda Jawa Timur dan juga dari Intelkam Jawa Timur, sehingga massa akan melakukan aksinya pada 2 hari mendatang. Adapun untuk massa yang akan melakukan aksi tersebut juga sebelumnya kita ketahui pada hari Senin kemarin sempat terjadi kericuhan, maka pihak dari keamanan juga mengimbau kepada massa agar tidak mudah untuk dapat termakan dari provokasi ataupun tidak tersulut emosi, sehingga apa yang akan mereka upayakan dalam aksi massa yang akan dilakukan nanti dapat berjalan dengan baik dan juga lancar sesuai dengan prosedur bagaimana cara menyampaikan aspirasi di depan di muka umum, dan juga nantinya diharapkan massa ini akan berjalan dengan baik dan juga benar ataupun menerapkan protokol kesehatan yang baik dan juga benar. Eva. Iya, Febrian, Anda sampaikan bahwa unjuk rasa rencananya akan digelar kembali hari Kamis 25 November mendatang. Apa yang menjadi tuntutan? Apakah sama dengan kemarin? Eva, benar, yang akan menjadi tuntutan adalah penolakan terhadap penetapan UMP atau upah minimum provinsi untuk di Jawa Timur, di mana kenaikannya dinilai massa begitu kecil, yakni hanya berkisar 1,22% saja, atau kalau dirupiahkan ini sekitar Rp22.790 saja, dan ini dinilai oleh massa begitu kecil sehingga massa menuntut untuk ada kenaikan UMP ini sesuai dengan keinginan mereka, yakni minimal adalah 10 sampai dengan 13%. Kalau kemarin disebut juga bahwa kenaikannya yang mereka inginkan adalah 13%, namun dalam surat edaran yang juga menunjukkan apa saja yang menjadi tuntutan massa ini dicantumkan kenaikan upah minimum ini minimal seharusnya adalah sebesar 10% atau setidaknya minimal sebesar Rp275.000. Untuk itu massa akan mendesak hal tersebut dan juga akan menyuarakan bagaimana aspirasi mereka untuk menuntut kenaikan dari UMP yang sebenarnya juga sudah disahkan oleh Gubernur Jawa Timur. Kedepan dalam aksi massa juga akan berorasi terkait dengan pembatalan dari penetapan UMP yang sudah disahkan oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan juga akan direvisi dengan kenaikan minimal 10%. Selain itu massa juga akan menuntut diantaranya adalah untuk memberlakukan upah minimum sektoral kabupaten atau kota ataupun upah minimum unggulan untuk tahun 2022 yang juga ini menjadi tuntutan bagi massa, sehingga massa mengklaim dengan adanya tuntutan dan juga dikabulkan tuntutan mereka tersebut akan tercipta sebuah
keadilan ataupun sebuah upah minimum yang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh massa. Mengingat menurut massa juga untuk upah minimum yang ada di Jawa Timur ini masih cenderung lebih kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya ataupun kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Padahal Surabaya disebut sebagai kota terbesar kedua, namun untuk upah minimumnya masih cenderung kecil sehingga kenaikan yang masih kecil ini juga disebut tidak memenuhi asas keadilan bagi buruh ataupun pekerja yang berada di Jawa Timur. Eva, demikian kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Febrian Ahmad untuk informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.